adik-adik sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di sekolah minggu. Hari ini hari Minggu. Adik-adik, minggu lalu masih ada yang ingat ceritanya? Minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya melihat ke atas, ke awan, begitu ya. Kita ingat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berpesan kepada murid-muridnya dan berkata bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus bersama murid-muridnya, juga termasuk bersama setiap kita. Dan murid-murid Tuhan Yesus sangat menanti akan hal itu. Nah, adik-adik, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biarlah kami boleh belajar menjadi murid-murid Kristus. Kami menerima kuasa dari Roh Kudus dan boleh menjadi saksi-saksi bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari hari Pentakosta? Ya, kita mau melihat biarlah kuasa Pentakosta yang dicurahkan kepada kita mampu menjadikan kita saksi-saksi Kristus ya. Bagaimana kita anak kecil bisa menjadi saksi? Bisa adik-adik ya, kita menjadi anak-anak terang. Kita tunjukkan perbuatan-perbuatan, tindakan yang baik sehingga orang bisa melihat kita dan melihat Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita bisa menunjukkan lewat perbuatan kita, kasih kita kepada semua orang, baik di rumah, baik di sekolah, baik di mana saja. Betul kan? Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak terang. Mari kita memuji Tuhan. Semua yang masih duduk, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat dan dengan gerakan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, adik-adik, biarlah kita menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada ya. Kalau ada terang, kayak kita tuh kalau lagi gelap ya kan, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi terang itu yang menunjukkan jalan, menunjukkan sesuatu untuk kita lihat. Ketika kita menjadi terang bagi orang lain bisa melihat jalan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus adalah hari ke-50 setelah hari kebangkitan Yesus atau setelah hari Paskah. Hari keberapa? 50. Ya, betul. Yuk kita sama-sama dengarkan pujian berikut ini. Kita pelajari juga, kita ikut nyanyi juga ya.
Nah, adik-adik, tentang hari Pentakosta ini 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan melihat apakah yang terjadi. Sebelumnya kita akan sama-sama lipat tangan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melihat dari firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Apa sih hari Pentakosta? Kami mau mengerti. Tuhan tolong kami untuk memahami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi pemirsa sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam berita sekolah minggu. Berita hari ini kita akan mengulas apa yang terjadi di Yerusalem. Pada saat di Yerusalem terjadi hari Pentakosta, orang-orang berkumpul datang banyak ke Yerusalem. Dan di satu rumah ada murid-murid Yesus yang sedang berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Dan tiba-tiba terjadilah bunyi seperti tiupan angin keras. Kita heran pemirsa, ada apa dengan bunyi angin keras ini? Karena nampaknya di luar tidak ada angin. Tetapi bunyi apakah ini? Dan apa yang terjadi? Mari kita melihat apa yang terjadi di daerah sekitar situ. Kita akan live langsung bersama dengan rekan saya yang akan mewawancarai orang-orang di sekitar tempat kejadian. Silakan Boni. Iya, terima kasih nih ya. Pemirsa di rumah, menurut kesaksian para murid, ternyata hal itu terjadi karena janji Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus berjanji kalau Roh Kudus akan turun dari sorga untuk tinggal dalam hati mereka. Wah, lihat! Di atas kepala murid-murid terlihat ada bunga api kecil yang menyala, tapi tidak membakar rambut mereka. Wah, kok bisa ya? Katanya itulah tanda Roh Kudus. Nah, di luar rumah ini juga pemirsa, ada di jalan, orang-orang sudah berkumpul. Karena ini bertepatan pada hari raya orang Yahudi. Banyak orang dengan bermacam-macam bahasa berkumpul di Yerusalem. Dan sekarang mereka berkumpul di jalan menyaksikan kejadian yang luar biasa ini. Wah, pemirsa, ternyata murid-murid juga mengajar dan berbicara dalam bahasa lain. Padahal setahu saya Petrus kan gak bisa bahasa yang macem-macem ya. Kok bisa ya murid-murid? Dan ternyata pemirsa dengan bahasa yang lain-lain ini membuat semua orang yang berkumpul dari berbagai tempat dan bahasa jadi ngerti ajaran dari murid-murid. Mereka bisa mendengar dan mengerti dengan baik firman Tuhan. Pemirsa di rumah, ini Boni dan semua orang-orang yang ada di sini heran banget dengan kejadian luar biasa ini. Sekarang Boni akan wawancara salah satu orang di sini. Boni akan tanya pendapat mereka tentang kejadian ini. Pak, permisi Pak, saya mau tanya pendapat Bapak. Ya. Apa pendapat Bapak mengenai kejadian ini? Wah, ini sangat mengagumkan. Ini pasti dari Tuhan. Wah, betul banget. Terima kasih ya, Pak. Ya. Pemirsa di rumah, sekarang Boni akan mencoba wawancara Bapak yang lain lagi. Kita akan coba lihat yang mana ya. Oke, yang ini. Pak, permisi, saya mau wawancara Bapak sebentar. Ya. Pak, apa pendapat Bapak mengenai kejadian ini? Itu mereka semua pasti lagi mabuk anggur itu. Masa siang-siang udah mabuk-mabuk seperti itu? Gak bener mereka. Oh, gitu ya Pak ya? Iya. Bapak nggak lihat kalau itu dari Tuhan? Masa dari Tuhan kayak gitu? Enggak lah, itu mabuk itu. Oh, oke Pak. Makasih ya Pak. Ya, kamu jangan ikutan mabuk ya. Enggak kok. Wah, pemirsa di rumah, lihat. Sekarang Petrus sedang berbicara dan dia mulai berkhotbah. Wah, padahal Petrus dulu itu penakut loh. Kalian masih tahu kan, masih inget kan? Sekarang dia udah nggak takut lagi. Petrus sekarang berkhotbah di depan orang banyak. Ternyata Petrus
Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia cerita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Wah, Bapak Petrus ini berkhotbah dengan luar biasa. Banyak orang yang terkagum-kagum sama ajarannya. Gak mungkin ini kalau mabuk anggur, bukan? Sekarang kita akan wawancara ya. Kita akan tanya beberapa pertanyaan kepada Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus, terima kasih ya Anda bersedia untuk diwawancara. Ya, sama-sama. Apa yang Anda rasakan, Bapak Petrus? Saya merasa bahwa Tuhan Yesus sungguh dekat, walau kita tidak dapat melihatnya langsung. Sekarang saya juga mengerti Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Wah, luar biasa ya. Sekarang apa Bapak Petrus udah nggak takut lagi? Padahal kan dulu gampang takut ya Bapak ya? Iya, dulu saya memang penakut. Saya pernah menyangkal Tuhan Yesus. Saya takut sekali dulu. Tapi sekarang saya sudah berubah. Saya tidak takut lagi. Saya jadi berani. Oh, kok bisa sih Bapak Petrus? Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan saya dan semua orang percaya. Tadi, tanda lidah-lidah api di atas kepala kami itu adalah tanda adanya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong saya dan semua murid berubah. Roh Kudus juga bisa tolong kamu berubah loh. Oh, oke. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Senang banget bisa wawancara Bapak. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Terus semangat ya. Ya. Demikian laporan Boni dari Yerusalem. Kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan kita Boni yang meliput secara langsung dari Yerusalem tempat kejadian. Pemirsa sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah puasa dari Roh Kudus yang tercurah juga memampukan kita untuk berubah, untuk menjadi saksi-saksi Kristus seperti murid-murid Yesus yang lain. Demikianlah berita sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik kita sudah melihat beritanya ya. Ada berita pada hari ini tentang Yerusalem, tentang hari Pentakosta. Kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kita merubah kita juga, bukan hanya murid-murid adik-adik ya. Kalau murid-murid Yesus kita tahu misalnya Thomas dari ragu-ragu, tetapi dia sudah diubahkan menjadi sangat percaya kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu lagi. Atau Petrus misalnya, orang yang dulunya bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali, tetapi Roh Kudus yang dicurahkan menguatkan Petrus, dan Petrus seumur hidupnya menjadi saksi Tuhan yang baik, yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Luar biasa kan adik-adik ya? Demikian juga kepada kita. Ya, langsung bacakan ayat dari Kisah Para Rasul. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa adik-adik? Biarlah kita menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja dan sampai mana saja. Ya, dimanapun kita berada. Kalau kita lagi ada di rumah, bagaimana kita menjadi anak terang? Kita taat kepada orang tua, kita membantu orang-orang yang ada di rumah misalnya ya. Atau kalau kita yang di sekolah, kita juga baik kepada teman-teman kita di sekolah. Ada teman yang jatuh, kita juga tolongin misalnya ya. Saling rukun dengan teman-teman semua. Dan kalau di gereja juga sama ya, di sekolah minggu ada teman-teman, ada guru sekolah minggu. Kita akan
menjadi terang untuk mereka semua, taat kepada guru sekolah minggu, baik kepada teman ramah, menjadi teman yang baik kepada setiap mereka. Adik-adik, kita bisa menjadi terang karena kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita. Jadi, kita bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Kemanapun kaki kita melangkah, kita pergi untuk memberitakan nama Tuhan. Kita ceritakan tentang kisah kasih Tuhan kepada orang banyak, supaya orang bisa mengenal akan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semua dan menjadi juru selamat bagi kita. Puji Tuhan adik-adik. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami bisa melihat kuasa dari Roh Kudus yang diberikan pada hari Pentakosta. Dan bukan saja kepada murid-murid-Mu, tetapi kepada setiap kami, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak terang, dan kami boleh memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan sebuah lagu pujian. Berdiri lagi yang semangat, oke? Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, biarlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan dan anak-anak terang dimanapun kita berada. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.